Halo semuanya, saya Ayu, kembali lagi di video pembelajaran. Masih dari buku yang sama, pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya cara untuk menghindari kesalahan yang sama dari buku Morning Briefing by Freddie Leong. Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan? Yuk cek penjelasan berikut. Pasti di sini sebagai seorang pemimpin, mungkin para pemimpin-pemimpin kita pernah mengalami suatu kondisi di mana ketika melihat anak di bawahnya anak buahnya melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Sudah dikasih tahu bagaimana cara solusinya menyelesaikan itu, tapi berulang di bulan selanjutnya kesalahan yang sama. Nah, salah satu kerja cerdas adalah tindakan untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Biasanya setiap kita bertemu dengan kesalahan, kita selalu melakukan satu tindakan koreksi di mana nantinya kita mengupayakan hal tersebut tidak terulang kembali. Lalu apa yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk mengimplementasikan itu atau tidak mengulang kesalahan yang sama? Ada 4 cara, apa saja? Yang pertama, tanamkan pola pikir pada diri kita atau anak buah kita ya, bahwa kesalahan yang sama itu dapat menghambat pencapaian target. Nah, dengan menyadari hal ini juga anak buah atau kita ya cenderung untuk menghindari kesalahan yang sama yang terjadi berulang-ulang. Langkah kedua adalah lakukan tahapan pemecahan masalah untuk menemukan akar masalah. Jangan sampai nantinya ketika kita menyelesaikan masalah atau memperbaiki suatu masalah tersebut hanya dari permukaan atasnya saja. Kita nggak lihat secara mendalam kira-kira selain faktor yang terlihat, ada faktor apa saja sih dari penyebab terjadinya masalah tersebut. Nah, kita senantiasa harus bisa juga untuk menemukan akar permasalahan tersebut dan melakukan perbaikan dari akarnya itu. Langkah yang ketiga setelah kita menemukan akar dari masalah tersebut adalah kita melakukan tindakan koreksi atau mengkoreksi permasalahan dari akar yang ditemukan. Nah, pastinya kan kita selalu ingin ya kesalahan itu nggak terjadi lagi. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan tindakan koreksi tersebut. Yang pertama adalah rencanakan ulang baik proses kerjanya maupun standar kerjanya. Yang kedua adalah koordinasikan ulang juga orang-orang yang terlibat. Yang ketiga, latih ulang orang-orang yang terlihat atau yang terkait ya. Yang keempat adalah semangati ulang orang-orang yang melaksanakan tugas tersebut. Dan cara koreksi yang terakhir adalah evaluasi ulang secara ketat pelaksanaan rencana kerja yang baru. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, kita selalu melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Nah, apa saja kegiatan preventif yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita menganalisis apakah sistem dan prosedur kerja yang kita lakukan itu sudah lengkap dan juga jelas untuk setiap orang. Lalu yang kedua adalah kita juga menganalisis apakah standar kerja ini sudah jelas dan sudah bisa dipahami oleh semua orang. Selanjutnya juga kita melakukan disiplin dalam menjalankan sistem prosedur yang telah ditetapkan khususnya ya. Lalu yang keempat adalah biasanya kita kesalahan-kesalahan ini berulang apabila kita tidak melakukan koordinasi ya dengan pihak terkait. Nah, kita perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai orang terkait ini dan juga bagian dari kerjaan tersebut ya untuk menyelesaikan dan untuk menyamakan persepsi dalam tujuan serta juga proses kerjanya. Selanjutnya juga kita bisa terus untuk mempraktekkan proses perbaikan terus-menerus atau continuous improvement ya. Selanjutnya juga kita bisa mengacu pada budaya kerja ya dan mempraktekkan budaya kerja tersebut. Lalu kita bisa juga lakukan berbagai macam pelatihan untuk mengasah keterampilan ya. Jadi dari kesalahan yang mungkin kita bisa pelajari, kurang skill apa gitu kita bisa pelajari. Lalu yang terakhir adalah lakukan berbagai sesi untuk memastikan bahwa semua orang itu tetap bersemangat dalam bekerja untuk mencapai tujuannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis.
Semoga dengan mendengar penjelasan tadi, kita semua terhindar dari melakukan kesalahan yang sama. Sampai bertemu di video selanjutnya.